Bang Doli, ini kalau anggarannya ini nanti siapa yang bahas dan kemudian akan pastinya seperti apa, terutama tadi saya ngobrol sama Pak Suharto Monoarfa untuk tahap pertama sekarang hingga tahun 2024 nanti. Bang Doli? Ya, ya tentu nanti yang akan membahas itu adalah pemerintah juga termasuk dengan DPR ya, bicara soal penganggaran program pemerintah kan gitu. Ya. Nah, tapi yang perlu saya jelaskan adalah bahwa undang-undang ini kan adalah tahap pertama sekali gitu ya, hal yang sangat fundamental ya. Artinya ini adalah bentuk konsensus dari kita semua bahwa kita sepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ya. Nah, ini juga ada kaitannya, Mas Bayu, kenapa selama ini kemudian kita menyadari betul ya, terutama di Pansus, undang-undang ini harus bisa cepat diselesaikan. Karena kami dari awal berpesan bahwa program pemindahan ibu kota negara ini sebisa mungkin tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu harus ada skema-skema yang lain, kan itu kerjasama dengan pihak swasta, kemudian mengundang investor, kemudian ada lembaga-lembaga pembiayaan internasional misalnya begitu. Nah, mereka semua itu kami dapat informasinya sebetulnya mereka ingin melakukan kerjasama. Cuman pertanyaannya adalah apa landasan hukum atau apakah ada kepastian hukum tentang pemindahan ini? Nah, jawabannya adalah karena kita ini juga adalah negara hukum, maka kemudian kita harus membentuk satu peraturan atau membentuk hukum berkaitan dengan itu. Ya. Nah, itulah kenapa misalnya undang-undang ini ada. Nah, tahap berikutnya setelah undang-undang ini selesai, masih ada peraturan perundang yang lain di perintah dari undang-undang itu ada beberapa yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, salah satunya juga adalah mengasah soal skema pembiayaan itu tadi. Bang Doli, bahasan semacam ini nih di Pansus kemarin saya yakin dibahas, saya yakin Pansus sudah mempertanyakannya. Itu kira-kira bagaimana ini semua nanti investasi ini bisa tidak memberatkan di pemerintahan selanjutnya bagi pemerintahan Indonesia siapapun pengganti Pak Jokowi nanti. Itu gimana kemarin diyakinkan oleh pemerintahnya, Bang Doli? Iya, pembahasan di Pansus ini sangat alot sebetulnya ya. Banyak isu juga yang kemudian terjadi dinamika perdebatan gitu. Artinya walaupun kita memang waktunya cukup sebentar, cuma sangat produktif dalam pembahasan yang hal-hal substansial. Nah, ada 4 yang kemarin sampai terakhir kami membutuhkan waktu yang agak lama ya. Pertama soal bentuk pemerintahan, yang kedua soal rencana induk ya atau master plan, yang ketiga adalah soal pertanahan, yang keempat adalah soal pembiayaan. Nah, pembiayaan dan rencana induk ini kan saling terkait sebetulnya. Nah, sejak awal kami sudah mengingatkan, begitu rapat pertama Pansus, sampaikan pemerintah bahwa jangan sampai ini terlalu membebani APBN. Nah, sekarang tinggal tergantung pemerintah sebetulnya ya, sejauh mana aturan-aturan prinsip. Jadi undang-undang ini kan bicara tentang hal-hal prinsip saja sebetulnya. Nah, teknis kemudian nanti bicara soal skema pembiayaan, kemudian pola kerjasama, bagaimana agar misalnya tidak terlalu banyak menggunakan APBN, itu kan tergantung pemerintah yang nanti akan melaksanakan ini gitu. Oke. Nah, kalau nanti ini sudah dijalankan begitu, kita tetap bisa berharap DPR mengawal ini semua untuk sesuai di dalam kemarin pembahasan di Pansus bahwa ini akan hanya membebaninya sekian persen saja. Nah, itu akan tetap dijaga. Itu akan tetap terjadi kan, Bang Doli? Pasti. Bahkan misalnya ada beberapa. Jadi yang paling penting itu kan kita harus begini melihatnya ya. Habis undang-undang ini, tahapan berikutnya adalah melengkapi peraturan perundangan. Peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, mungkin sampai peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dulu kemarin juga membahas ya, tentang master plan, rencana induk, yang akhirnya kita putuskan kita bagi 2. Ya. Hal-hal yang pokok, yang kita sebut pokok ya,
di dalam rencana induk itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam undang-undang ini. Jadi soal ketentuan umum, definisi gitu ya, kemudian tentang visi dan misi, indikator pembangunan, ya, kemudian soal termasuk skema pembiayaan. Nah itu nanti akan, kalaupun mau dirubah atau mau dibahas kembali, ya itu harus ada pembahasan dengan DPR. Ya. Gitu. Sebab begini kan. Satu bentuk. Bang Doli Kurnia, ini bagaimana mengawalnya? Saya tahu Pansus sudah selesai begitu ya, mengawal ini menjadi undang-undang, menjadi payung hukumnya. Tetapi bagaimana nanti DPR dalam hal ini secara umum akan mengawal ini semua? Ini proyek panjang yang harus tercapai, minim kontroversi, karena kita sedang membangun kesakralan bagi negara ini. Begitu bayangan saya. Ini ibu kota negara, jangan sampai berhenti di tengah-tengah begitu. Amit-amit. Bang Doli? Ya. Ini memang adalah proyek atau program yang jangka panjang ya. Dan di dalam undang-undang itu juga kita sudah mengatur bahwa ini terdiri dari 5 tahap. Dimulai tahun 2022 sampai 2045. Jadi ini baru sangat permulaan dari pekerjaan panjang yang masih banyak PR-nya, kan kira-kira begitu. Nah tentu DPR, karena ketika ini menjadi program, akan jadi program prioritas pemerintah, apalagi masuk program strategis nasional, ya seperti biasanya akan melakukan fungsi-fungsinya, kan gitu. Betul. Baik itu mulai dari fungsi legislasi sudah kita selesaikan ya, dengan mulai undang-undang. Kemudian kan nanti ada fungsi budgeting atau penganggaran ya. Tentu kan nanti akan melibatkan DPR dalam pembahasan APBN misalnya ya. Jadi kalau di luar APBN tentu DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah gitu. Tapi kalau nanti kemudian ketika program ini ingin mempergunakan APBN dengan catatan-catatan selama ini yang kita bahas di dalam penyusunan undang-undang ini, tentu DPR akan bisa mengontrol itu gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi selama ini besok ini dalam melakukan pelaksanaan program ini, ya DPR akan selalu terus mengawasi ya, tentu berdasarkan melalui AKD masing-masing, komisi masing-masing yang terkait gitu loh di dalam pelaksanaan. Karena kan ini kan bukan hanya bicara soal sekedar infrastruktur, kami juga memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan soal pengembangan sosial kultural dan macam-macam ya, yang harus soal lingkungan hidup gitu ya, terus soal pertanahan. Nah itu dalam bayangan saya nggak bisa ya, kayak ada komisi khusus dibikin ad hoc sampai 2045 di DPR, Bang Doli, khusus komisi IKN Nusantara gitu. Nah, mengawal ini semua. Di undang-undang ini kita menambahkan, DPR itu menambahkan 1 bab tentang pengawasan dan pemantauan, melibatkan DPR. Nah, jadi cantolan hukumnya sudah ada. Nah, tinggal nanti bentuknya seperti apa, nanti mungkin akan ada pembinaan DPR. Gitu. Kira-kira. Jadi ada pasal yang kita tambahkan, ini inisiatif atau gagasan dari DPR khusus untuk bagaimana supaya ini memang terkawal dengan baik.